Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Wis cak, durung adus rapopos, yang penting kita geber tentang MotoGP Kang Mas. Soal IWB juga gak sabar. Jadi kemarin cak, sama tahu sendiri bagaimana Marquez yang luar biasa. Marquez ngeprank kita semuanya, bahkan bos Ducati pun kena prank cak. Sama tahu bagaimana reaksi dari para dedengkot Ducati di factory team yang betul-betul shock ya ngelihat Pecco crash. Dan tentu saja Cak, kita juga penasaran ada apa dengan Pecco yang ternyata secara gamblang Pecco justru menyalahkan motornya Kang Mas. Sementara itu Martin, kenapa dengan Martin? Kualifikasi, kemudian juga pas free practice, Martin kan luar biasa. Tapi ternyata kemarin Martin mengalami masalah. Martin mengakui bahwa trek di Catalunya kemarin betul-betul mengerikan Cak. Jadi treknya dipandang Martin adalah trek yang sangat licin. Karena temperatur kemarin di Catalunya betul-betul ekstrim ya, itu konfirmasinya. Dan tentu saja kita akan bahas what happened ayak naon dengan Marc Marquez yang luar biasa. Kembali lagi Cak, Marquez menunjukkan kelasnya. Dan teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB sedikit mengulas tentang sirkuit Catalunya. Jadi kalau kita membongkar sirkuit Catalunya, ini adalah sebuah sirkuit yang banyak flowingnya Cak. Jadi banyak long corner dan ini tidak disukai Marquez, termasuk juga ini nggak proper untuk GP23. Itu kata-kata Marquez kemarin. Pernyataan Marquez kemarin, apakah Marquez memang ngeprank atau Marquez hanya acting? Sebenarnya enggak, Cak. Sebab justru kemarin pada saat di interview Marquez pun juga mengatakan dia juga bingung kok bisa dia di depan. Nah, ini menarik ya, tapi kita akan coba bahas dulu sirkuitnya. Nah, sirkuit dari Catalunya memiliki 8 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Makanya Michelin kemarin menawarkan ban asimetris di mana di bagian karkas ya, bagian karet bagian kanannya dikerasin dibandingkan dengan sebelah kiri. Secara kompon sebelah kanan lebih keras dibandingkan dengan kiri. Sebenarnya secara teknis seharusnya ya yang mendapatkan degradasi atau pengikisan lebih besar, paling besar adalah di bagian kanan. Tapi ternyata kemarin juga banyak ya para pebalap yang crashnya ke kiri. Itulah yang menjadi penegas bahwa kondisi aspal di Catalunya kemarin memang panas dan licin. Jadi very low grip and slippery. Itu kata para pembalap. Dan teman-teman, jika kita melihat bagaimana Marc Marquez, kita nggak pernah menyangka, IWB pun juga nggak pernah menyangka, dan Cak ini Marquez ini. Soalnya kita melihat Marquez start dari posisi 14. Dan ternyata seperti kemarin-kemarin di Le Mans, dia berhasil overtake banyak banget pembalap. Ya terlepas dari ada 3 pembalap yang di depan crash, Binder, Raul Fernandez, dan juga Pecco. Tapi tetap Cak, Marquez luar biasa, itu intinya. Bahkan kalau kita lihat konfirmasi ya, dari Sylvain Gontoli, kita lihat di sini Cak ya, IWB akan share ke samping dikatakan Sylvain. Secara bahasa Inggris ya. Sama tahu bahwa kemarin ada insiden di mana Marquez terhantam bagian wingletnya oleh Jack Miller. Jadi gara-gara mengkoreksi posisi, Jack Miller tanpa sengaja menghantam di bagian fairing sebelah kiri Marquez dan ini membuat sayap atau aero satunya copot. Jadi mencelat Kang Mas. Saya bisa lihat gambar yang di sini. Manuver dari Jack Miller yang memang tidak sengaja pastinya dan Marquez berada di sisi luar. Pada saat itu karena semuanya pembalap akan belok ke kiri. Dan ini membuat aero atau sayap Marquez copot, Cak. Nah, ini yang menarik, Cak. Karena begini, Kang Mas. Kita nggak bisa menyepelekan itu. Secara teknis, dengan aero yang copot satu, maka kestabilan motor akan berubah total. Itu yang perlu kita catat. Jadi nggak bisa seperti, ya udahlah itu copot-copot aja. Enggak, Cak. Setiap jengkal atau inci dari aero itu dihitung secara kalkulasi teknis ya. Dan teman-teman, dapat konfirmasi kita dari beberapa pengamat MotoGP, termasuk juga Sylvain Gontoli yang mantan pembalap. Jika aero satu copot, maka motor samping seperti ketarik samping. Jadi seperti ditarik dari samping. Ada sebelah ketarik. Karena satunya ada sayap, satunya nggak ada. Dan ini mempengaruhi satu, Cak, kestabilan motor pada saat stride. Yang pertama, jadi pasti godek, Cak. Bosonnya pasti goyang-goyang. Godek-godek. Dan itu terjadi pada Marquez kalau sama coba buka-buka lagi race-nya kemarin. Dan Marquez kelihatan sekali, setiap dia keluar tikungan pun, itu akan membuat ban gampang wheelie. Jadi selain straight yang agak godek-godek atau nggak stabil, entry corner juga berpengaruh pada saat hard braking, termasuk juga keluar tikungan. Ban akan gampang wheelie dibandingkan dengan komplit untuk aeronya. Sylvain Gontoli secara pasti memberikan konfirmasi ya, bahwa yang dilakukan Marquez itu impresif. Sama lihat di sini ya. Kata Sylvain Gontoli, you feel like the bike is being pulled to one side. Jadi motor seperti ditarik dari samping. Jadi dari samping, jadi ada dari satu sisi. Jadi kayak apa ya, kalau orang bilang pincang, Cak. Jadi kalau aeronya nggak ada satu, maka motor itu seperti ditarik
dari satu sisi. Jadi kayak ya godek Kang Mas. Jadi kayak nggak imbang yang pasti gitu. Dan konfirmasi dari Sylvain adalah it's like a side wind when you are cycling, you have to lean. Even when you are going straight, it feel like that. Jadi ini seperti ada angin dari samping. Walaupun motor pada kondisi yang lurus, pembalap harus juga membalancing dengan badannya. Jadi nggak akan bisa benar-benar lurus. Tekanan atau pressure yang copotkan sebelah kiri, maka ada digandoli yang sebelah kanannya, Cak. Makanya Marquez harus membalance dengan badannya. Jadi seperti itu kira-kira. It didn't have a massive effect because Max still had the pace to make some move. But you will feel it. The wings bring stability. If one is missing, you feel unstable. Jadi pada saat Marquez kencang, itu pasti nggak stabil motornya. Jadi pada saat geber motornya pasti nggak stabil. Karena motor seperti ditarik dari samping. Sama bisa bayangin nggak ya kira-kira kalau satunya kayak sama kencang, tapi ada yang narik dari samping. Ini kan luar biasa, Cak. Jadi Marquez ini gendeng. Kalau dari kacamata kita, Marquez very talented. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu dengan kondisi yang terbatas. Marquez menunjukkan dia punya kelas, bahkan dia bisa overtake Pedro Acosta dengan sangat rapi dan juga overtake Jorge Martin yang juga sangat ya luar biasa. Martin kan selalu memiliki racing line yang sangat rapi dan ini terbukti, Cak, bahwa akhirnya bahkan sekelas Gigi Dalina isunya ya sampai mencoba untuk melihat data telemetri Marc Marquez karena mereka juga heran bisa Marquez finish di posisi yang luar biasa itu. Jadi mereka meneliti data telemetrinya, siapa tahu berguna secara teknis untuk mengembangkan GP series ke depan. Teman-teman, untuk memberikan gambaran kesampaian seperti apa sih hasil dari race kemarin dan bagaimana posisinya, klasemen sementaranya, Ibu sudah siapkan videonya berikut ini, Cak. Ini adalah hasil sprint race di hari kemarin, Cak. Di hari Sabtu, bagaimana kita pastikan bahwa Alex Espargaro adalah raja di Catalunya. Dan memang betul, Cak. Kemarin adalah kondisi yang cukup complicated, Cak. Karena konfirmasi kita dapatkan aspal dari Catalunya cenderung lebih panas dibandingkan dengan biasanya. Dan teman-teman, jika kita lihat di sini, Alex Espargaro menjadi pembalap dengan mengoleksi 12 poin. Artinya Alex menunjukkan kelasnya dan dengan kontrol yang luar biasa, Alex berhasil menjadi juara pada sprint race di hari Sabtu Catalunya 2024. Dan yang kedua tentunya Marc Marquez, Kang Mas. Marc sekali lagi menunjukkan kelasnya. Marc Marquez menunjukkan controlling ability-nya yang luar biasa. Bahkan sekelas Gigi Dalina, informasinya bahkan Ducati pun harus mencoba untuk melihat data telemetri Marc Marquez karena ini adalah extraordinary. Menunjukkan bahwa kemampuan Marquez untuk kontrol di GP23 luar biasa. Pembuktian Marquez di sprint race kemarin memang betul-betul beda dibandingkan dengan pembalap biasanya. Dan yang ketiga tentu saja Pedro Acosta, Kang Mas. Pedro menunjukkan kelasnya sebagai rookie yang baru pertama menggunakan MotoGP machine, mampu mengisi posisi ketiga. Bahkan Pedro sempat leading dan bertarung melawan Pecco Bagnaia. Artinya Pedro Acosta memang menunjukkan bahwa skillnya betul-betul talenta yang tidak bisa kita bantah, Cak. Nah, kemudian keempat adalah Jorge Martin yang mengeluh luar biasa kesulitan kemarin karena suhu atau temperatur aspal yang naik tidak seperti biasanya dan kondisi ban belakang Jorge Martin yang katanya ya Martin mengeluh bahwa ban belakangnya suhunya tidak turun-turun, jadi temperaturnya di luar wajar. Itulah yang membuat Martin sulit sekali untuk mencoba attacking di depan. Kemudian kelima, Cak, Enea Bastianini yang juga berjuang di barisan depan. Kemudian keenam Fabrizio Antonio, ketujuh Jack Miller, kemudian ke-8 Maverick Viñales, ke-9 Bezzecchi. Dan Fabio Quartararo ternyata menunjukkan dia lebih cepat dibandingkan dengan Alex Rins. Fabio memberikan konfirmasi, Cak. Secara umum ada reaksi positif pada Yamaha, tapi dia sendiri berharap akan ada gebrakan lainnya. Tapi yang jelas dengan model flowing high speed corner, Yamaha khususnya ternyata cukup baik. Kemudian Franco Morbidelli, Cak, yang kemarin kita intip bagaimana dia mendapatkan long lap penalti gara-gara menghantam Alex Marquez, akhirnya harus finish di posisi ke-11. Dan ke-12 Alex Rins, kemudian ke-13 Nakagami. Kemudian Alex Marquez karena dia dihantam oleh Franco Morbidelli harus finish di posisi ke-14. Dan Joan Mir ternyata hari ini juga cukup lumayan ya. Jadi Mir ke-15, 16 juga Luca Marini. Masih ada pembalap lainnya di belakang Luca Marini. Sementara not classified ada sekitar 5 pembalap, yakni Pecco Bagnaia, Oliveira, dan Zarco, termasuk Binder dan Raul Fernandez. Ini adalah data yang bisa sedot dari MotoGP, bahwa ternyata kita harus akui bahwa Raul Fernandez betul-betul luar biasa kencang kemarin. Konfirmasi dari Raul, dia merasa sangat nyaman dengan Aprilia RSGP
dan dia betul-betul menangis, Cak. Gara-gara melakukan kesalahan, Raul mengatakan dia menyesal luar biasa karena feeling dari motornya betul-betul fantastis. Dia bilang demikian, dan Raul kemarin terbukti menorehkan best lap yang luar biasa. Tidak ada satupun pembalap yang mampu menjebol tembok 1 menit 39, dan di sini Raul Fernandez menorehkan best lap 1 menit 38.991 detik di lap keempat. Ini luar biasa, Cak. Sementara kedua ternyata Alex Espargaro dengan Aprilia tentunya, Cak. Sama-sama Aprilia, dan Alex menjadi pembalap terkencang kedua dengan 1 menit 39.214 detik. Kemudian ternyata ketiga Pedro Acosta sang Rocky yang menorehkan best lap 1 menit 39.311. Tanda Pedro memang betul-betul kencang. Konfirmasi dari Marquez, Cak, bahwa ternyata Marquez memberikan acungan jempol pada Pedro Acosta karena menurut Marquez, Pedro ini memiliki gaya membalap yang beda banget, khususnya untuk reaksi dari bodinya. Marquez sempat memberikan konfirmasi dia mencoba mengcopy yang dilakukan oleh Pedro, tapi ternyata cukup beresiko, makanya akhirnya dia kembali kepada riding style-nya. Kita akan nanti ya berikan kesampaian konfirmasi Marquez tentang ini. Dan keempat ternyata Pecco Bagnaia, Cak. Jadi artinya Pecco tidak buruk, Cak. Justru Pecco ini cukup baik karena kita lihat Pecco tidak jauh dibandingkan dengan best fastest lap-nya Raul Fernandez. Dan Pecco nongkrong di posisi keempat, kemudian Martin kelima, dan ternyata Marc Marquez justru bukanlah pembalap yang outstanding banget. Marquez menorehkan best lap 1 menit 39.435 detik, tapi Marquez memiliki konsistensi yang memang luar biasa. Ketujuh Brad Binder, Cak, dan ke-8 Miguel Oliveira, lalu ke-9 Enea Bastianini, dan 10 Franco Morbidelli best lap-nya, dan ke-11 Alex Marquez, Fabrizio Antonio 12. Di sini secara umum maka yang menorehkan best lap untuk GP23 tetaplah Marc Marquez, Cak. Karena kalau kita lihat di sini yang menguasai Ducati untuk best lap-nya itu adalah Pecco dan juga Martin yang notabene menggunakan motor GP24 atau motor terbaru. Sementara Marc Marquez dengan GP23 adalah the fastest Ducatis GP23. Dan ternyata, Cak, di sini kita lihat Luca Marini menorehkan best lap 1 menit 47.41 detik atau terpaut 1,7 detik dibandingkan dengan Raul Fernandez. Ini betul-betul disaster, ini bencana bagi pabrikan Jepang, khususnya Honda. Dan ternyata untunglah ada Stephen Bradl yang menorehkan best lap hanya 1 menit 41.105 detik. Tanda bahwa Bradl memang lemot banget. Ini kenapa sih Bradl tetap aja dipakai? Ini juga bingung nih, Cak. Nggak diganti-ganti, Kang Mas. Jadi memang harusnya ada perombakan total, nggak hanya dari unsur atasnya, Cak. Dari kacamata pribadi harusnya ya Bradl diganti, termasuk Alberto Puig. Udah itu aja diganti. Orang-orang lama ini diganti, yang baru, yang fresh, biar ada gebrakan dari Honda secara real gitu, Cak. Nah, kemudian kita lihat untuk top speednya, Cak. Maksimum speednya siapa saja? Nah ini Kang Mas, untuk event best maximum speed pada saat sprint race kemarin ternyata kembali lagi Fernandez. Tapi tadi kan Raul ya, sementara ini Fernandez Augusto. Beda lagi, Cak. Ternyata menorehkan best maximum speed dengan KTM-nya lewat 355,2 km per jam. Sangat kencang, Cak. Dan kedua adalah Miguel Oliveira. Aprilia dan KTM bersaing ketat, termasuk juga Ducati. Marco Bezzecchi, Cak, ternyata kencang banget top speednya. Sementara Pedro Acosta sama, jadi artinya ada 4 pembalap yang memiliki top speed sama 355,2 km per jam. Kemudian untuk Fabio Quartararo ternyata, Cak, kembali lagi Yamaha unjuk gigi dengan 354 km per jam. Ini kencang banget. Enea Bastianini dan juga Jack Miller, Pecco Bagnaia pula. Dan jika kita lihat di sini, Cak, Pecco juga bukanlah yang terbaik di sini karena Pecco ternyata ya kalau kita kalkulasi sekitar nangkring keberapa nih, Cak. Pokoknya dia terlempar dari 5 besar. Dan yang paling parah adalah Luca Marini dengan Hondanya yang mana top speed hanya menorehkan 348,3 km per jam. Ini bersanding dengan Viñales, Nakagami. Sementara untuk Marc Marquez kita lihat di sini, Cak, hanya 351,7 km per jam. Ini adalah catatan untuk top speed dari masing-masing motor dan bisa kita simpulkan KTM dan Aprilia termasuk Ducati betul-betul berimbang, namun Yamaha juga nempel ketat. Kita sekarang intip untuk klasemen sementara, aja. Dengan hasil kemarin ternyata setelah crash ya Pecco, maka Martin bisa bernapas lega, Cak. Karena dengan crashnya Pecco maka Martin tidak mengalami kerusakan yang cukup signifikan dengan poinnya, mengingat dia hanya finish di posisi keempat. Dan ternyata, Cak, dengan kondisi kemarin maka Pecco harus rela turun di posisi keempat untuk klasemen sementara disalip oleh Marquez, yang mana kini Marquez terpaut 37 angka dari Martin.
Artinya secara kalkulasi poin, kalau Marquez bisa sangat konsisten, sangat terbuka kemungkinan Marquez bisa saja menjadi contender ya untuk title juara dunia 2024. Kemudian ketiga Bastianini yang juga merangsek dengan poin 94 atau tepat 41 angka dari Martin, kemudian baru Pecco dengan 91 poin, lalu Viñales kelima, Acosta ke 6 dengan 80 poin, kemudian Binder ke 7, Espargaro ke 8, Fabio Di Giannantonio 9, Marco Bezzecchi 10, Alex Marquez 11, Miller ke 12, kita intip sini Cak. Kemudian Fabio Quartararo 13, Oliveira 14, Fernandez 15, Morbidelli 16, dan juga terakhir Savadori. Kita nggak hitung Cak karena test rider. Dan untuk konstruktor secara meyakinkan Ducati menjadi penguasa lewat 179 poin. Kedua KTM dengan 114 poin, lalu Aprilia dan Yamaha dan Honda paling terakhir dengan 17 poin. Kemudian untuk tim, Lenovo Ducati menjadi penguasa dengan 185 poin. Kedua Pramac Racing dan ketiga Aprilia Racing, keempat baru Gresini Racing, dan paling terakhir adalah Repsol Honda Team. Ini adalah gambaran klasemen sementara setelah race sprint di hari kemarin Cak di Catalunya. Nah, Kang Mas, sama sudah dapat gambaran ya. Bagaimana kemarin dan bagaimana kita serasa di-prank oleh Marquez. Sebenarnya Cak Marquez nggak nge-prank. Marquez sendiri pada saat interview menunjukkan bahwa dia juga bingung. Dia juga, I don't know why, dia bilang gitu. Aku nggak tahu kenapa. Yang jelas dia menggunakan feeling semuanya. Dia mencoba untuk menetralisir kondisi motor yang nggak stabil. Memang betul, motor nggak stabil. Dia merasa pada saat stride itu motor agak aneh. Very strange dia bilang. Jadi agak aneh rasanya. Jadi dia mencoba untuk menstabilkan motor. Dan ini yang dikatakan Marquez yang kita kutip dari MotoGP setelah dia berhasil menjadi juara kedua, ya maksudnya ya, jadi juara kedua, Marquez memberikan konfirmasi bagaimana yang dirasakan dan bagaimana feeling motornya dan bagaimana prosesnya. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kami banyak mengubah setup motor. Sisi positifnya, kami memiliki banyak pembalap Ducati yang cepat di dalam grup. Terkadang mereka menganalisis dataku, namun kali ini kami menganalisis di mana kami berada dan di mana mereka berada. Kami pelan-pelan menyetel motor dan di sanalah aku merasa lebih baik. Masalahnya saat Q1 adalah pertama kalinya setup motor berubah total. Proses adaptasi tidak cukup. Namun saat balapan aku terus berusaha mengukur dan memahami cara mengendarai motor dengan settingan berbeda ini. Itu adalah perubahan besar, namun sayang sudah terlambat karena besok kami start di posisi ke-14. Dengan menggunakan ban belakang medium bukan soft, kita lihat saja bagaimana kami bisa mengatasinya. By the way, hari ini menjadi analisis data yang menarik bagi Gigi Dalina dan timnya. Karena meski tanpa satu sayap pun aku bisa berkendara dengan baik. Memang benar, keseimbangan motornya berbeda tetapi salah satu kekuatanku adalah beradaptasi dengan situasi. Meski begitu, aku masih punya ruang untuk memperbaiki di lap cepat. Tapi dalam hal kecepatan balapan, aku sangat dekat dengan Martin dan Bagnaia. Sedang Alex Espargaro, dia membalap dengan gaya yang sangat berbeda. Alex ekstrim, Pedro ekstrim, sementara aku di tengah-tengahnya. Kecepatan menikung dan entry corner mereka sangat cepat. Itu mengesankan. Aku tidak tahu seberapa besar resiko yang diambil karena dia super cepat di area itu. Acosta banyak bermain dengan tubuhnya. Aku mencoba menirunya di beberapa lap, tetapi aku melihat terlalu banyak resiko, jadi aku kembali menggunakan gayaku. Untuk titel juara dunia kami masih belum cukup, jadi aku tidak memikirkannya. Karena jika targetmu ke sana, kamu harus perbaiki semua, termasuk kualifikasi yang sekarang menjadi titik lemah kami. Membidik juara dunia, kalian tidak bisa seperti ini. Start dari grid 2 dan 3 masih mendingan, tapi ini selalu di luar 10 besar, yakni 13 dan 13. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan time attacking di sana. Kita akan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berebut titel juara dunia. Yes, itu kata Marc Marquez, Cak. Jadi Kang Mas, jika kita menangkap pernyataan Marquez, maka bisa kita simpulkan Kang Mas. Marquez problem di hari Jumat, karena dia nggak memiliki data sama sekali. Bener nggak? Ya kan? Jadi nggak memiliki data, dia hanya membandingkan data dari Honda di masa lalu dan ternyata tidak working atau tidak bekerja dengan baik. Tapi di hari Sabtu, akhirnya dia mencoba untuk mengintip data dari pasukan Ducati yang di depan. Jadi settingan tersebut coba diaplikasi ke settingan Marquez. Akan tetapi celakanya pada hari Sabtu itu belum cukup. Sebab perubahan settingan motor yang dilakukan oleh Cercedi, ya, jadi chief dari Gresini Ducati, ternyata betul-betul merubah total karakter dari motor. Dan itu tidak cukup untuk beradaptasi. Waktunya nggak cukup itu Cak intinya. Makanya di Q1 kemarin dia nggak lolos ya ke Q2. Dan walaupun dibantu oleh Alex Marquez untuk towing, tapi tetap Cak tidak cukup untuk itu. Dan pada akhirnya adaptasi terjadi malah pada saat sprint race. Jadi ini kan luar biasa. Itu konfirmasi Marquez
dengan segala talenta yang diberikan, dengan kondisi yang ibaratnya ya, motornya kan sengkleng sisih, Cak ya. Sengkleng sisih, selering lah bahasanya, Cak. Tapi Marquez mampu menunjukkan kelasnya. Jadi Kang Mas, ini adalah konfirmasi Marquez, dan Marquez juga memberikan penekanan bahwa dia juga nggak tahu kenapa kok dia bisa kencang dengan kondisi yang kemarin, tapi dia tidak tahu ya seperti apa nanti hari ini pada saat Sunday race. Tapi jelas perjuangan Marquez tidak akan gampang, sebab dengan start di posisi 14, Marquez ya kita katakan ada faktor luck juga ya, ada yang crash, ada 3, ada sesuatu yang berbeda dari aspal di Catalunya. Jadi teman-teman, aspal Catalunya betul-betul licin kemarin, dan ini tanda bahwa Marquez kontrol dari motor Ducatinya sangat baik. Pedro Acosta juga luar biasa. Kelebihan Pedro dari kacamata pribadi IWP sangat kencang, dan dia minim melakukan kesalahan. Dia nyaris kayak ya kita katakan minim crash ya dibandingkan dengan Binder ya. Binder ini kan kalau kita lihat kenceng tapi tiba-tiba crash gitu ya. Nah, Acosta sangat minim crash walaupun kemarin sempat terjadi, tapi jika kita lihat controlling motornya luar biasa. Bahkan Marquez pun mengakui bahwa Acosta memiliki gaya membalap yang sangat unik dan sangat kencang pada saat masuk tikungan. Itu konfirmasi Marquez. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Pecco Bagnaia, Cak? Apa yang terjadi? Pecco kenapa crash? Kemudian apa yang terjadi dengan aspalnya? Dan apa pula yang terjadi dengan Martin? Nah, ternyata Cak yang menarik dari konfirmasi terbaru Pecco Bagnaia, Pecco justru menyalahkan Ducati. Karena dia merasa semuanya fine. Dia konsentrasi, dia fokus, tapi tiba-tiba crash. Jadi menurut konfirmasi dari Pecco Bagnaia, yang patut disalahkan bukan dia, tapi memang ada problem dengan motornya. Itu dikatakan Pecco Bagnaia pada saat after race. Bahkan Alex Spargaro menyebut kesalahan dari Pecco, tapi Pecco tidak mau menerima itu. Pecco memberikan penekanan bahwa ada problem dengan motornya. Ini kata Pecco Bagnaia yang IWP terjemahkan dari MotoGP. Aku sampai berdiam diri di paddock selama 1 jam untuk menganalisis semuanya. Ketika kalian tidak dapat memahami secara pasti kenapa kamu crash, jelas penting untuk menganalisis semuanya. Karena aku masuk di tikungan tersebut dengan kecepatan lebih lambat, serta porsi pengereman yang sama, dan tiba-tiba kamu crash. Biasanya di kondisi normal, hal itu tidak bisa terjadi. Tapi di sini tingkat gripnya sangat rendah, sehingga apapun bisa saja terjadi. Kita harus menganalisa dan memahaminya, agar lebih berhati-hati menghadapi situasi race besok. Balapan besok lebih panjang, lebih panas, dan penting untuk finish. Sekarang ada 3 balapan berturut-turut, di mana kami sangat kuat saat balapan sprint, tetapi tidak mampu finish gara-gara masalah atau crash. Kami kehilangan peluang besar lainnya hari ini. Aku yang tercepat. Aku memimpin, aku di depan, namun itu tidak cukup. Kami harus mengambil sisi positif hari ini, walaupun pahit, tapi ini penting untuk diselesaikan. Tidak benar, kurang konsen. Aku 100% fokus dan aku tahu cara menang. Itu adalah kemenanganku karena aku memegang kendali penuh dengan ban kiri prima dan dengan kecepatan tinggi serta melakukan segalanya dengan sempurna. Memang ini membuat kita penasaran untuk melihat dataku ketika aku crash, karena situasinya cukup aneh. Aneh juga karena setiap pembalap yang memimpin mengalami crash hari ini. Ini aneh. Kami harus memahami ini untuk besok. Aku memang punya sedikit masalah dengan motornya. Jadi, aku tidak melakukan kesalahan seperti yang dikatakan Alex Spargaro, yang pasti aku lebih cepat. Memang benar, saat keluar dari tikungan 5, aku mengalami sedikit masalah pada gearbox. Tapi selain itu, aku tidak melakukan kesalahan lain. Itu kata Pecco, ya Cak ya. Beda ya. Pecco jelas menyalahkan motornya, dia merasa sudah membalap dengan baik, dia fokus konsentrasi, tapi ada sesuatu yang aneh kata Pecco, dan ini artinya gini Cak, kalau kita lihat Pecco ini karakternya adalah pembalap yang memang agak sulit menerima jika dia dibilang salah. Jadi Pecco jika kita lihat dari histori kemarin-kemarin ya, rata-rata crashnya selalu menyalahkan motornya. Ya itu memang karakter mungkin, dan juga mungkin dia merasa seperti itu, dia merasa mungkin ya baik-baik saja, karena dia merasa pada saat kemarin crash, dia masuk tikungan tersebut sedikit lebih lambat, justru sedikit lebih lambat dibandingkan dengan biasanya, dan juga porsi pengereman pun ternyata dikatakan mirip dengan putaran sebelumnya, tapi ternyata crash. Ya artinya ada sesuatu menurut Pecco, dan itu sedang dianalisis oleh timnya. Dia merasa berarti ada sesuatu dengan motornya. Itu dikatakan oleh Pecco Bagnaia, Kang Mas. Nah teman-teman, yang paling terakhir adalah mari kita intip konfirmasi dari Jorge Martin. Nah, beda dengan Pecco, Cak, yang menyalahkan motornya. Ternyata Martin membeberkan kondisi sirkuit Catalunya yang memang betul-betul luar biasa ekstrim kemarin. Jadi menurut Jorge Martin, ya kemarin kenapa banyak pembalap crash? Karena suhu dari aspal untuk Catalunya memang lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Dan ini membuat feel dari motor berubah total dibandingkan dengan
sehari sebelumnya. Feel pada saat kualifikasi pun beda dibandingkan dengan saat race. Karena ternyata dengan kondisi aspal yang naik terus, membuat temperatur ban belakangnya juga naik dan susah turun. Itu dikatakan Jorge Martin yang menyebut Catalunya kemarin adalah sebuah race yang sangat sulit. Karena menurutnya aspal dari Catalunya kemarin very slippery atau sangat licin. Berikut kata Jorge Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sulit, sangat sulit. Itu adalah hari yang sangat buruk. Feelingku sangat buruk. Aku start dengan buruk dan mencoba menyalip di tikungan pertama. Tapi gagal karena ban belakangku terlalu panas. Celakanya ban sulit dingin. Setelah itu aku mencoba nge-push dengan ban depan saat entry corner dan berbelok. Tapi tidak berhasil. Jadi aku menyerah. Ini adalah hari yang buruk. Aku finish di posisi 4. Mungkin itu bukan posisi asli, karena ada pembalap yang crash di depan. Tapi mungkin karena mereka terlalu memaksakan diri. Aku tidak mendapatkan settingan yang tepat, termasuk feeling dan kopling. Masalah yang tidak dapat diprediksi dan disinilah awal yang buruk terjadi. Besok aku akan mencoba memahaminya saat warming up. Tapi jujur, aku lebih memilih feelingku buruk dan mendapatkan posisi 4 daripada feeling bagus tapi crash. Aku melihat banyak pembalap berjatuhan, jadi aku bersyukur. Tekanan ban baik-baik saja. Ini tentang suhu aspal. Targetku adalah naik podium, namun hari ini kami gagal mencapai tujuanku. Sebenarnya, kami memiliki potensi untuk naik podium dan meraih kemenangan. Sayang, aku berjuang di belakang para pembalap lain. Ketika aku terjebak di belakang seseorang, aku banyak berjuang. Padahal biasanya aku tidak kesulitan di trek ini. Mungkin hanya dalam sprint race. Aku yakin saat menggunakan ban medium race minggu, hasilnya akan berbeda. Itu kata Jorge Martin ya. Jadi Kang Mas, itu sedikit informasi kesamaan semuanya jalannya balapan kemarin yang mengatakan bahwa Marquez ngeprank ya. Ducati pun di-prank, kita juga di-prank. Tapi kalau dari konfirmasi Marquez itu bukan prank, tapi itu memang proses untuk mencoba memperbaiki settingan. Karena dari feeling yang dirasakan di hari Jumat berantakan, tapi di hari Sabtu Marquez mencoba untuk merombak total ya, Marquez dan timnya, dan ternyata feelingnya there, jadi coming ya, jadi feelingnya coming, dia datang dan dia akhirnya mencoba nge-push pelan, dan dia mencoba untuk calm, dia bilang, jadi mencoba relax, tenang, step by step, dan ternyata berhasil. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah bukti bahwa tahun ini bakal seru, dan jujur Cak, dengan kondisi kemarin, kita juga ditontonin sebuah race yang luar biasa. IWB sendiri lebih suka ya, pembalap dari belakang tapi menyalip, daripada pembalap di depan terus, dan dia juara. Sepertinya kurang afdol ya. Kalau Marquez ini kalau kita perhatikan memang menunjukkan ada entertainnya. Jadi ada ya hiburannya, Cak. Tidak hanya melulu di depan yang ngeber wes orang noleh-noleh mana kan kurang jos, Cak. Kalau Marquez kan enggak. Marquez walaupun sebenarnya dia pengen banget start dari depan, tapi dengan dia di belakang justru akan memberikan tontonan yang mendebarkan. Itu yang kita tangkap. Dan teman-teman, jika kita melihat pasukan dari Yamaha, ini ada sebuah sinyal bagus ya, Cak, ya kan, konfirmasi dari Alex Rins. Ternyata Yamaha sedang menyiapkan sebuah komponen baru yang bakal sangat-sangat berbeda. Jadi informasi dari Rins yang terbaru, Yamaha diduga akan melakukan pengetesan di Mugello lagi dan juga pengetesan di beberapa sirkuit, dan konfirmasinya Yamaha sedang menyiapkan sebuah komponen baru, revolusioner katanya. Kita juga penasaran seperti apa. Dan sinyal juga bagus ya, kita lihat Yamaha di sprint kemarin ternyata juga cukup baik ya, walaupun ya kita lihat tetap ya jauh ya, tapi tetap kita katakan improvement dibandingkan dengan Honda. Jadi kita lihat seperti apa teman-teman untuk race hari ini. Ya IWB sendiri sih memang agak pesimis sih Marquez bisa mengulangi seperti hari ini, karena jika kita kalkulasi dari angka, kalau nggak ada crash Marquez ya finish di posisi ke-5, Cak. Ya cukup baik, Cak, ya, dengan dia start di posisi 13. Tapi race is race. Kita nggak ada berandai-andai, karena apapun itu yang terjadi, kenapa pembalap crash berarti dia miskalkulasi, dia nggak bisa melakukan pengukuran secara detail, dan memang untuk menjadi pemenang tidak hanya sampai bisa geber dan geber, tapi harus menggunakan ini, bener nggak? Jadi kalau dikalkulasi, sepertinya memang sudah on limit, ya udah, mungkin harus saving, dan itu terjadi pada Martin, termasuk juga Marquez, dan juga Alex Spargaro yang luar biasa. Selamat buat Alex. Jadi ini adalah sebuah Ryan yang jos gandos, di balik retirement-nya, di balik pensiunnya, ternyata dia menunjukkan kelasnya. Tapi hari ini tentu kita akan lihat seperti apa pertarungannya, karena bakal berbeda. Mengingat beda dibandingkan dengan sprint race menggunakan tipe ban belakang soft, maka rata-rata hari ini di hari Minggu, maka pembalap karena long race akan menggunakan tipe ban medium, dan tentunya feeling akan berubah. Kita lihat seperti apa sepak terjang para pembalap Ducati, khususnya Marquez. IWB juga penasaran, dan juga Pedro Acosta dan Pecco, apakah mampu
untuk menang hari ini, mengingat sebenarnya dia bisa menang kalau nggak crash ya. Itu aja Cak, update benar semuanya. Sekarang teman komen di bawah, kira-kira apakah Marquez memang ngeprank bos Ducati dan kita semuanya, atau memang Marquez betul-betul baru menemukan settingan? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.